Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun saudara-saudara berada, kembali kita berjumpa di dalam perenungan firman Tuhan atau renungan harian GKI Sangkrah. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, kami memohon pertolongan dan pimpinan dari Tuhan sendiri. Bukalah hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara-saudara untuk membuka surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 2 dan ayat yang ketiga. Surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 2 dan 3 saya bacakan demikian. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih itu tidak hanya berupa kata-kata. Kasih itu juga tidak hanya diam di dalam hati. Kasih itu menggerakkan. Ketika ia diwujudkan, maka ia akan melahirkan tindakan. Itulah kasih yang sesungguhnya. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita surat 1 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 2 dan 3 tadi mengungkapkan kasih yang seperti itu. Paulus mendengar bahwa jemaat Tesalonika menghadapi berbagai kesusahan. Namun oleh karena suatu hal, ia tidak dapat datang. Sekalipun hatinya penuh dengan kerinduan, penuh dengan keinginan untuk bisa hadir di tengah-tengah jemaat Tesalonika guna menguatkan umat Tuhan di sana. Tetapi karena suatu hal, ia terhalang. Lalu apakah ia hanya bisa meratap atau hanya bisa kebingungan atau frustrasi sendiri oleh karena kerinduannya tidak dapat diwujudkan? Sama sekali tidak. Sekalipun ia tidak dapat hadir, ia dapat berbuat sesuatu untuk mewujudkan perhatian, kepedulian, dan kasihnya kepada jemaat di Tesalonika, yaitu dengan mengirimkan Timotius. Ia mengutus Timotius untuk hadir di tengah-tengah jemaat yang sedang berkesusahan ini, supaya kehadiran Timotius dapat menghiburkan mereka dan memberikan kekuatan. Sehingga dengan demikian jemaat yang sedang berada dalam kesusahan itu tidak goyang imannya. Kasih yang tulus menggerakkan Paulus untuk berusaha mencari cara bagaimana ia bisa dapat menolong. Bagaimana ia dapat menolong jemaat Tesalonika yang sedang mengalami kesusahan itu. Sekalipun secara fisik, secara jasmani, ia tidak dapat hadir di tengah-tengah jemaat itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kasih. Kasih itu bukan hanya di batin atau di dalam hati saja, tetapi kasih itu mewujudkan suatu tindakan. Mungkin ada orang-orang di sekeliling kita atau di sekitar kita yang mengalami kesusahan. Barangkali kita mempunyai keterbatasan untuk dapat membantunya. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak bisa membantu sama sekali. Jikalau kita sungguh-sungguh mengasihi, maka kita akan berupaya apa yang dapat saya lakukan. Sekalipun barangkali apa yang saya dapat lakukan itu tidak secara langsung menjawab kebutuhan orang yang sedang berkesusahan ini. Tetapi kita berusaha untuk mencari apa yang dapat kita lakukan di dalam segala keterbatasan kita. Saya akan memberi satu contoh yang saya alami sendiri. Sesuai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika saya menyelesaikan studi lanjut di Jerman,
Di sana ada satu ketentuan, ada satu peraturan, yaitu bahwa jikalau kita hendak mengakhiri kontrak apartemen, maka itu harus diberitahukan 3 bulan sebelum kita mengakhiri kontrak itu. Nah, karena kesibukan mempersiapkan ujian akhir dan sebagainya, sehingga saya kelupaan untuk melaporkan hal itu. Kira-kira 2 minggu sebelum saya harus kembali ke Indonesia, saya baru datang ke kantor pemilik apartemen yang saya sewa. Saya memberitahukan bahwa 2 minggu lagi saya akan kembali ke Indonesia dan saya akan mengakhiri kontrak apartemen itu. Apa yang dijawab, jawaban apa yang saya dapatkan? Oh, tidak bisa. Anda tidak memberitahu 3 bulan sebelumnya. Anda boleh saja meninggalkan apartemen itu, tetapi Anda harus tetap membayar. Ya, waktu itu bulan Oktober. Jadi saya harus tetap membayar bulan November, Desember, Januari, 3 bulan ke depan. Dan itu bukan angka yang kecil, itu angka yang cukup tinggi. Saya terkejut dan saya baru sadar, oh iya ya. Nah, kemudian saya menceritakan hal itu kepada seorang sahabat karib saya, seorang Jerman. Ia mengatakan saya akan bersedia membantu, saya akan berusaha membantu. Tetapi tidak berarti kemudian membantu dengan cara mengakali aturan yang ada. Apa yang dapat ia bantu? Ia tidak juga membayar uang kontrak 3 bulan ke depan itu. Karena itu bukan cara yang baik untuk menolong dan saya kira untuk teman saya ini pun juga mungkin akan terasa berat untuk membantu membayar uang kontrak selama 3 bulan yang ia tidak pernah pakai. Yang ia lakukan adalah dia menolong, membantu, mencarikan pengontrak baru. Selama 2 minggu dia berusaha menghubungi sana-sini untuk mencari siapa yang membutuhkan apartemen. Saya juga melakukan hal yang sama. Dan kemudian ada beberapa orang datang untuk melihat apartemen itu, ada yang beberapa tidak cocok, sampai akhirnya datang sepasang ya suami dan istri melihat dan merasa cocok, lalu bersedia untuk melanjutkan kontrak itu. Dengan demikian saya tidak perlu membayar kontrak 3 bulan ke depan. Saya tidak tahu apakah pasangan suami istri ini melihat iklan yang saya pasang ataukah hasil usaha dari teman saya. Tetapi lepas dari siapapun, usaha teman saya ini luar biasa. Itu menunjukkan kasih yang begitu tulus. Ia berusaha membantu bukan dengan apa yang ia tidak sanggup lakukan, tetapi membantu sesuai dengan kesanggupannya. Dan itu sangat menolong. Itu memberikan kelegaan. Kasih yang tulus akan mendorong kita untuk berbuat sesuatu. Menolong orang-orang yang ada di sekitar kita, menolong orang yang kita kasihi. Firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur jikalau kami boleh diingatkan bahwa kasih bukan sekedar kata-kata. Kasih juga bukan sekedar apa yang ada di dalam hati kami, tetapi kasih haruslah diwujudkan dalam tindakan yang nyata. Kasih yang tulus menggerakkan kami untuk berbuat sesuatu. Biarlah kami mempraktikkan panggilan kami itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.